Who did this? The mystery math magician. You can't graffiti here. Oh my god. Do you want to do? Something none of us. Oh, come on. Be an insult to watch if you Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Good Will Hunting. Film ini tayang pada tahun 1997 yang menceritakan seorang cleaning service yang memiliki kecerdasan di bidang matematika. Dia bernama Will Hunting. Kecerdasan tersebut akhirnya diketahui oleh seorang profesor matematika. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang menjemput temannya untuk berangkat bekerja. Dia adalah Chucky, sedangkan orang yang dijemput adalah Will Hunting. Will bekerja sebagai cleaning service di kampus MIT. Saat Will sedang bekerja, ia tak sengaja mendengar perkuliahan di kelas matematika. Dalam perkuliahan itu, Profesor Gillard, seorang guru besar matematika di kampus tersebut, memberikan sayembara kepada mahasiswanya. Barang siapa bisa memecahkan formula matematika yang dia tulis di papan, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Selain itu, karyanya juga akan dipublikasi di jurnal MIT. Will tampaknya tertarik dengan soal itu dan melihatnya dengan seksama. Dan benar saja, pada keesokan harinya, di sela-sela dia bekerja, Will mencoba menjawab formula yang diberikan oleh profesor. Jawaban yang ditulis oleh Will diketahui oleh salah seorang mahasiswa yang kemudian melaporkan pada Profesor Gerald. Profesor Gerald pun kaget karena untuk menjawab formula itu memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan ini hanya beberapa waktu. Selanjutnya, Profesor bertanya-tanya kepada mahasiswanya siapa yang telah menjawab formula itu, tapi mahasiswanya tidak ada yang mengaku. Di sisi lain, Will dan teman-temannya sedang menonton pertandingan bisbol. Tiba-tiba Will melihat orang yang dulu kerap membulinya. Kemudian saat mereka pulang dari menonton, mereka bertemu lagi dengan si pembuli tadi yang sedang mengganggu seorang wanita. Will meminta Chucky untuk menghentikan mobilnya dan langsung keluar untuk menolong si wanita, sekaligus ingin balas dendam. Akhirnya baku hantam terjadi di antara mereka hingga meluas menjadi tawuran. Tak lama kemudian polisi datang untuk membubarkan mereka, tapi karena saking semangat menghajar orang, sampai-sampai dia tak sengaja memukul seorang polisi sehingga dia harus menghadapi tuntutan di pengadilan. Sementara itu di kampus MIT, Prof. Gerard masih penasaran siapakah yang telah memecahkan formula tersebut, sehingga ia mengumpulkan semua mahasiswanya dari berbagai angkatan. Namun dia tetap belum menemukan orang tersebut. Sepulang dari pemeriksaan di kantor polisi, Will dan teman-temannya bersiap untuk mengunjungi sebuah bar baru di dekat Harvard. Mereka diundang oleh salah satu temannya yang menjadi karyawan di sana. Sesampainya di sana, Chucky langsung mencoba menggoda wanita yang ada di sana dengan mengaku sebagai mahasiswa Harvard dari Fakultas Sejarah. Wanita itu bernama Skyler. Namun baru saja merayu si wanita itu, tiba-tiba datang Craig, teman si Skyler, yang menginterogasi Chucky dengan pertanyaan tentang sejarah hingga masalah revolusi tentang suatu daerah. Skyler yang tidak nyaman dengan tingkah Craig lalu menyuruhnya pergi. Namun Craig masih terus menguji Chucky sehingga Will menghampiri mereka untuk membalikan keadaan. Kemudian Will menjawab pertanyaan Craig yang membuat orang sombong itu tercengang. Tapi Craig tidak mau kalah. Dia juga berargumen, namun langsung kembali dipatahkan oleh Will dengan mengatakan itu bukan murni pertanyaannya, tapi dia mengutip pertanyaan seorang ahli. Akhirnya Craig pun pergi. Skyler yang terkesima dengan kemampuan Will lalu mengajaknya bertukar nomor telepon.
Selanjutnya, ketika keluar dari bar, Will melihat Craig yang masih menyombongkan diri di depan wanita lainnya. Lalu dia pun memamerkan nomor scaler padanya. Keesokan harinya, Will kembali bekerja membersihkan kampus. Dia kembali melihat formula lain yang ditulis oleh profesor, dan dia kembali menjawab formula tersebut. Ketika Will sedang menyelesaikan formula tersebut, tiba-tiba dipergoki oleh Profesor Kilat dan asistennya. Lalu Profesor Kilat memanggil Will, tapi Will malah pergi begitu saja setelah menyelesaikan rumus itu. Akhirnya profesor mengejar Will, namun tak berhasil menemukannya dan hanya mendapati hasil pekerjaan Will yang kembali bisa memecahkan formula matematika. Hal tersebut membuat profesor semakin penasaran dengan sosok Will. Beberapa hari kemudian, Profesor Gerald menemui kepala kebersihan di kampus tersebut. Kepala kebersihan mengatakan orang itu bernama Will Hunting. Dia mendapat pekerjaan melalui program asimilasi kriminal remaja, tapi sekarang dia sedang cuti untuk mengikuti sidang di pengadilan. Sementara itu, dalam persidangan, Will datang sendiri tanpa didampingi penasihat hukum. Dia juga melakukan pembelaan diri di muka sidang. Tak hanya itu, dia juga hafal semua pasal yang didakwakan kepadanya hingga membuat sang hakim takjub. Walaupun demikian, Will tetap dihukum karena tindakannya memukul polisi adalah suatu pelanggaran. Ditambah dia memiliki banyak catatan kepolisian. Setelah persidangan selesai, Will menelpon Skyler untuk berkencan sebelum menjalani hukuman. Sementara itu, Profesor Gerald yang menyusul ke pengadilan mencoba mengajukan program asimilasi dan rehabilitasi di bawah pengawasannya sehingga dia tak jadi masuk penjara. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Will harus membantu Profesor Gerald untuk mengkaji dan meneliti matematika. Selain itu, Will juga harus mengikuti terapi dari psikiater. Dua syarat itu harus dilaksanakan Will dengan baik. Apabila salah satu atau keduanya gagal, maka Will akan masuk penjara sesuai dengan putusan pengadilan. Tapi sebenarnya Will tidak suka jika harus diterapi oleh psikiater. Namun daripada di penjara, akhirnya dia menyetujui dua syarat itu. Syarat pertama dikerjakan oleh Will dengan baik. Banyak soal sulit dan formula yang berhasil dipecahkan. Namun untuk syarat kedua, Will kembali berulah. Ketika Will akan mengikuti sesi terapi, selalu dia gagalkan dengan membuat para psikiater muak dengannya. Will selalu membaca buku tentang psikiater yang akan menerapinya untuk balik menyerangnya, sehingga para psikiater itu muak. Tapi Profesor Gerald tak menyerah. Dia kemudian menemui teman lamanya yaitu Profesor Sean untuk membantunya. Tapi Profesor Sean ragu karena telah lama tak melakukan hal tersebut. Namun pada akhirnya Profesor Sean bersedia untuk mencoba menerapi Will. Pada sesi pertama terapi hanya dilakukan untuk membahas sejarah kehidupan Will dengan santai. Di sela kegiatan itu, Will melihat karya lukisan sang profesor dan mencoba menganalisis makna dalam lukisan itu, yakni orang yang sedang terombang-ambing karena ditinggal seseorang. Profesor Sean pun mengatakan jika istrinya meninggal 2 tahun lalu, namun Will malah berkata songong tentang istrinya yang membuat Profesor Sean marah. Walaupun demikian, Profesor Sean masih tertarik dengan Will dan menyampaikan pada Profesor Gerald agar Will datang lagi minggu depan. Di sisi lain, Will sedang berkencan dengan Skyler. Terlihat muncul kecocokan di antara mereka berdua. Seminggu telah berlalu, Will kembali menemui Profesor Sean untuk melakukan terapi kedua. Kali ini terapi dilakukan di outdoor dan bertempat di pinggir danau. Mereka mengobrol santai. Will kembali mencoba membuat profesor muak, tapi usaha itu gagal. Kini gantian profesor menyerang Will dengan telak. Profesor mengatakan jika analisisnya mengenai lukisan itu adalah benar dan perkataannya tempo hari cukup membuatnya muak. Tapi profesor sadar dia hanyalah remaja yang masih cupu. Profesor juga tahu jika dia belum pernah keluar dari Boston. Selanjutnya, Profesor juga tahu jika Will belum pernah mencintai orang begitu dalam hingga merasakan orang yang dia cintai. Profesor juga masih melanjutkan perkataannya dengan mengatakan jika Will sangat takut untuk berkomitmen.
Beberapa pertanyaan itu membuat Will diam dan tak mampu menjawab apa-apa. Lalu Profesor Sean pergi sembari meminta Will untuk menenungkannya. Pada keesokan harinya, Will kembali bekerja. Namun kali ini dia bekerja sebagai buruh bangunan. Pada malam harinya, Will mencoba menelpon Skyler, tapi entah mengapa dia tidak bicara apapun dan menutup teleponnya. Hal serupa juga Will lakukan pada sesi terapi bersama Sean. Will tak bicara sepatah kata pun sampai sesi terapi selesai. Selanjutnya Will ke kamar Skyler untuk mengajaknya berkencan, tapi Skyler menolaknya karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Akhirnya Will keluar dan membuat jawaban untuk tugas Skyler, sehingga mereka pun jadi berkencan. Mereka juga menonton acara balapan anjing. Selanjutnya di sela acara itu, Skyler menanyakan perihal keluarga Will dan ingin bertemu dengan mereka. Will mengatakan jika dia memiliki 12 saudara, padahal dia adalah anak yatim piatu yang tidak punya keluarga. Selanjutnya Will kembali menemui Profesor Sean. Mereka mengobrol tentang masa lalu Sean dan bagaimana dia berjuang untuk cinta sejatinya. Pada malam harinya, seperti biasa, Will kembali menemui Skyler. Pada malam itu, Skyler mengatakan jika ingin bertemu dengan keluarga Will. Akhirnya Will membuat sebuah drama dengan para sahabatnya untuk berperan sebagai saudara Will. Nampaknya Skyler juga bisa nyaman bercengkrama dengan para sahabat Will yang mengaku sebagai saudaranya. Namun sepertinya Skyler belum puas dengan itu dan tetap ingin bertemu dengan semuanya. Beberapa hari kemudian, Profesor Gillard meminta Will untuk mengikuti wawancara bersama MC Mile. Setelah itu, dia pergi untuk menemui Profesor Sean untuk membicarakan tentang Will. Profesor Gillard mengatakan jika dia ingin mengorbitkan Will menjadi ahli dan mengembangkan kemampuan Will untuk kemaslahatan ilmu dan pengetahuan. Tapi Profesor Sean tak setuju dengan cara yang dilakukan Profesor Gillard, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Di sisi lain, ternyata yang bertemu dengan MC Mel ternyata Chucky, bukan Will, dan Will sedang bersama Skyler. Ketika mereka sedang berdua, Skyler mengajak Will untuk ikut ke California karena Skyler akan melanjutkan pendidikannya pada bidang kedokteran di Stanford. Namun Will menolaknya dengan alasan dia tak mau meninggalkan kampung halamannya. Namun sebenarnya Will takut jika lama-kelamaan Skyler tahu tentang dirinya. Selain itu, Will juga takut untuk berkomitmen. Akhirnya cekcok di antara mereka dan Will mengatakan jika dia tak lagi menyukai Skyler. Tentu perkataan itu membuat Skyler menangis. Semenjak itu berbagai masalah menghampiri Will. Dia juga terlibat cekcok dengan Profesor Gerald. Tak hanya itu, Will juga menolak pekerjaan di sebuah lembaga besar. Tindakan Will yang demikian membuat Profesor Sean menanyakan apa yang sebenarnya Will inginkan. Namun Will menjawabnya dengan sebuah lelucon yang membuat Profesor sangat marah dan mengusirnya. Padahal sesi wawancara belum selesai dan Profesor Sean menanyakan, "Kau ingin jadi apa?" Dan Will tak mampu menjawab pertanyaan itu. Selanjutnya Will mencoba menelpon Skyler dan mengatakan jika dia akan mencari pekerjaan baru, tapi Skyler tak mempedulikannya. Lalu dia pamit akan berangkat ke California, tapi itu juga tak ditanggapi oleh Will dan membuat Skyler kembali kecewa. Sementara itu, di lokasi proyek, Chucky menasihati Will dengan mengatakan, "Aku mungkin sampai berapa puluh tahun kerja di sini tak apa-apa, karena itu kemampuanku. Tapi jika aku menjadi kau, diberikan kecerdasan begitu hebat, diberi voucher gratis, maka aku rela melakukan apa saja untuk mencairkannya. Tapi jika kau tetap di sini, itu suatu penghinaan. Aku akan lebih bahagia jika datang ke rumahmu. Kamu tidak ada karena kamu sibuk, bahkan tak sempat menemuiku. Aku tidak apa, asalkan kamu sukses dan bahagia di situ, maka aku ikut bahagia." Mendengar pernyataan sahabatnya itu, Will langsung terdiam. Sementara di kantor Profesor Sean terjadi perdebatan antara Profesor Gillard dengan Profesor Sean tentang perilaku Will akhir-akhir ini. Tapi ternyata Will menguping di balik dinding.
Setelah itu, terapi pun dimulai. Profesor Sean membaca semua laporan mengenai Will. Diketahui jika Will dulu kerap mendapatkan KDRT oleh ayah angkatnya. Selanjutnya, pembicaraan dimulai oleh Profesor Sean yang pengalamannya mirip dengan Will. Lalu Profesor Sean melanjutkan dengan masuk ke psikologisnya dengan mengatakan jika semua ini bukan salahmu secara berulang-ulang hingga membuat Will marah dan menangis di pelukan Sean. Setelah itu Will pulang untuk merenungkan apa yang akan dia lakukan. Akhirnya dia menerima tawaran bekerja di kantor MC Mile. Setelah itu, dia kembali menemui Sean untuk mengatakan langkah yang telah dilakukan, dan Sean pun tampak bahagia mendengar itu. Kemudian pada hari ulang tahun Will, 3 sahabatnya menghadiahkan sebuah mobil yang mereka rakit sendiri sebagai tanda persahabatan dan merayakan perubahan Will. Beberapa waktu kemudian, Will memutuskan untuk menjemput Skyler di California dengan mobil barunya. Sebelum pergi, tak lupa dia mengirimkan surat ke Profesor Sean. Seperti itulah kisah seorang cleaning service yang memiliki kejeniusan di bidang matematika, yang akhirnya kejeniusan tersebut diketahui oleh seorang profesor matematika, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. My life.